Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Aviadima 1811-1995 dan Haji Nugroho 1811-2022 ingin menjelaskan tugas AI Artificial Intelligence penebak gambar menggunakan algoritma Canary-Snake-Bors. Next, pengertian AI Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan mencakup learning, reasoning, and self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Next, contoh AI, Artificial Intelligence seperti Netflix. Layanan paling populer di Netflix adalah content on demand yang mampu memprediksi film dan serial yang mungkin akan disukai oleh setiap penggunanya. Dalam dibalik AI Netflix ini memiliki teknologi yang bisa memprediksi seleramu berdasarkan apa yang kamu tonton dan yang kamu sukai. Next, Spotify. Serupa dengan Netflix, AI dalam Spotify bekerja dengan cara memberikan rekomendasi musik yang mungkin akan kamu sukai. Aplikasi ini juga bisa membuat playlist mingguan untukmu, tidak hanya memprediksi genre apa yang kamu sukai. Spotify juga bisa memberikan rekomendasi musik yang belum pernah kamu eksplor sebelumnya. Selanjutnya, Google Maps. Salah satu dari terobosan Google ini yang berbentuk peta fisik sekarang sudah tidak banyak digunakan. Program navigasi ini menggunakan algoritma untuk menyarankan rute yang paling mudah dan paling cepat menuju tempat tujuanmu. AI yang dimiliki oleh Google Maps menyimpan data yang sangat besar untuk bisa menampung seluruh peta dan rute yang ada di dunia. Hampir semua aplikasi yang kita gunakan sehari-hari adalah kecerdasan buatan. Di masa depan akan ada banyak artificial intelligence yang memiliki kemampuan luar biasa. Pengertian graphic user interface GUI. GUI adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh si user tersebut. GUI sendiri dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lainnya. Next, pengertian GUI. Sistem operasi GUI secara umum adalah jendela, menu, tombol, icon, dan lainnya yang didesain supaya penggunanya lebih mudah berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi. Sedangkan dalam penerapan GUI, lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pengguna umum, karena tujuannya lebih ke user friendly. Nah, ketika Anda ingin mendengar musik dari gadget, Anda kan tinggal menyentuh satu tombol dalam layar ponsel Anda, itu salah satu contoh GUI. Next, algoritma Canary-Snake-Bors. Secara sederhana, Canary-Snake-Bors atau KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran, train dataset, yang diambil dari K tetangga terdekat, Snake-Bors, dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. KNN ini dapat kita temukan bila mana kita sedang belajar machine learning. ML intinya berkaitan dengan automasi atau bagaimana sebuah mesin dapat belajar dari contoh yang kita berikan. Next, kelebihan KNN sangat non-linear dan mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangan dari KNN yaitu perlu menunjukkan parameter K, jumlah tetangga yang terdekat, tidak menangani nilai hilang, misal missing value secara implisit, sensitif terhadap data pencilan, outlier, rentan terhadap variabel yang non-informatif, rentan terhadap dimensionalitas yang tinggi, daya komputasi cukup tinggi, karena diperlukan perhitungan jarak dari setiap sampel uji pada seluruh sampel latih. Selanjutnya, program yang kita butuhkan yaitu Python 3, Pillow, NumPy, scikit-learn. Next, import Tinker. Tinker ini merupakan sebuah GUI yang digunakan oleh Python secara built-in yang artinya tidak perlu menginstal tambahan yang lain. Atau bisa dikatakan Tinker ini menjadi salah satu kesatuan dalam bahasa pemrograman Python. Sehingga kita menginstal program Python, maka kita juga menginstal Tinker ini. Oke, lanjut Dimas.
Yang pertama kita buat GUI sederhana terlebih dahulu. Kita pakai import TK-Enter-STK, Windows sama dengan TK, window, main loop, lalu kita jalankan programnya, Python main.py, lalu kita buat canvasnya, size-nya 500-500, color-nya warna putih, dan jadi seperti ini. Lalu kita buat agar penanya bisa tergambar di kanvas terlebih dahulu. Jadi ketika kita ngeklik klik kiri pada mouse agar muncul apa? Muncul garisan yang diciptakan oleh klik mouse itu, kita pakai kode ini. Lalu pena berhasil digambar di dalam kanvas. Dan ini adalah AI untuk menebak gambarnya sendiri. Jadi saya jelaskan secara mudahnya. Eh, Terlebih dulu saya jelasin dulu ini kan KNN-nya biar lebih jelas. KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi di suatu data berdasarkan data pembelajaran yang diambil dari K terdekatnya dengan K merupakan banyak tangga terdekat. Jadi dalam program kita ini kita itu kayak ngasih belajar kepada AI-nya itu untuk oh ini loh gambar contohnya gambar manusia. Oh, seperti ini, gambar wajah manusia itu seperti ini, atau gambar kucing itu seperti ini, atau gambar yang lainnya. Lalu, cara kerja algoritma KNN sendiri melakukan klasifikasi dengan proyeksi data pembelajaran pada ruang berdimensi banyak. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian yang mempresentasikan kriteria data pembelajaran. Setiap data pembelajaran direpresentasikan menjadi titik-titik C pada ruang dimensi banyak. Jadi ya intinya kita ngasih belajar kepada AI-nya bahwa oh ini apa? Ini tuh gambar wajah, ini gambar kucing, ini gambar kupu-kupu atau segala macamnya. Jadi ini contoh, mohon maaf kalau gambarnya jelek. Jadi kalau seumpama kita itu yang pertama itu kita ngasih belajar AI-nya. Jadi kita masukin apa? Gambar kepada apa? Pada program AI-nya biar ketika kita gambar seperti ini, maaf, nah gambar seperti ini itu, nah AI-nya itu sudah tahu, oh ini wajah manusia. Karena kita terlebih dulu kita masukin dulu ini gambar-gambar seperti ini ke dalam AI-nya sendiri, agar AI-nya itu bisa mengenali, oh ini gambar manusia. Terus contoh lagi, kita juga udah masukin gambar, ini contoh saja, contoh gambar kucing. Jadi ketika kita bikin gambar sendiri, ini seperti ini. Nah, sekali lagi mohon maaf, gambar saya jelek karena saya tidak bisa gambar. Nah, jika kita gambar seperti ini, AI-nya bakal tahu, oh ini gambar kucing, karena kita sudah ngasih gambar kepada AI-nya itu untuk belajar, oh ini itu gambar kucing. Terus contoh kalau kita gambar apa, misalnya kupu-kupu. Nah, ini AI-nya juga bakal tahu, karena kita kan udah import mungkin beberapa jenis binatang kan, agar AI-nya itu bisa tahu. Jadi, oh ini tuh gambar kupu-kupu, seperti itu. Jadi keluar apa outputnya output dari hasilnya itu nanti di sebelah di mana? Nah ini di sebelah kanvas bagian bawah sini. Jadi sama kita gambar kucing nanti di sini ada tulisan kucing.
Kalau kita gambar kupu-kupu, di sini bawahnya ada gambar kupu-kupu seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.